Katanya kalau misalnya masyarakat Bangka itu tidak menyukai disebut dengan penambang ilegal, tapi lebih suka disebut dengan penambang inkonvensional. Ya, tambang rakyat. Kenapa sih? Terus bedanya apa memang antara dari penambang inkonvensional sama penambang ilegal? Bu, luka lama orang Bangka Belitung itu adalah smokel. Kami mengatakan smokel itu merampas itu jadi tambang-tambang ilegal. Jadi kalau kita dibilang tambang ilegal, kita sama dengan penyeludup itu yang akan ekspor keluar. Tapi kalau rakyat ada opsi, kita bisa kirim ke PT Timah, kita bisa kirim ke swasta, dan ini yang kita pentingkan adalah kewajiban-kewajiban untuk Bangka Belitung itu sendiri terakomodir. Jadi kita tambang rakyat itu memang lebih suka dengan tambang rakyat. Penambang rakyat lah ya. Nah, kemudian siapa aja sih yang melakukan penambang inkonvensional itu? Siapa aja yang melakukan penambangan inkonvensional itu? Rakyat Bangka Belitung sendiri. Kemudian ada siapa lagi selain rakyat? Masyarakat? Selain masyarakat ada siapa lagi? Ada perusahaan nggak? Kalau perusahaan itu mitra, Bu, dengan perusahaan-perusahaan yang punya IUP, Bu. Kalau tambang-tambang rakyat ini adalah pertambangan di luar Sakan, Bu. Artinya di luar Sakan, di luar washing plan-nya. Jadi itu memang semacam kesepakatan kearifan lokal untuk mereka yang memiliki IUP dan mempunyai mitra sebagai pemilik dengan IUP, maka ada penambangan-penambangan di Sakan itu akan dilakukan. BJ Timah yang bagus itu ada di atas, setelah itu ada aliran yang turun ke bawah. Ini masyarakat atau perusahaan? Kalau kan yang bekerja ini kan yang ada IUP, Bu. Nah, di situ akan timbul juga tambang rakyat, yaitu di ujung Sakan. Kemudian mereka menambangnya di mana aja? Ya di sekitar yang ada timahnya, Bu. Yang iya tahu pasti ada timahnya, nggak mungkin nggak ada timahnya. Yang saya maksud di wilayah IUP mana? Semuanya, Bu, kalau ada IUP, Bu. Yang penting mereka bisa dapat timah, Bu. Termasuk di wilayah IUP PT Timah? Iya, PT Timah kan punya mitra juga, Bu, pihak ketiga. Pihak ketiganya Ibu tahu siapa aja? Apa, Bu? Tahu Ibu siapa aja? Enggak tahu lah, Bu, siapa, Bu. Yang kita tahu biasanya, Bu, kalau pihak ketiga itu biasanya adalah mitra dengan PT Timah atau swasta yang memiliki IUP. Nah, di situ pada saat proses pencucian atau Sakan itu akan timbullah tambang-tambang rakyat, yaitu di ujung Sakan. Ini satu tipe. Tipe kedua adalah tambang-tambang di bekas lokasi pertambangan yang kembali digarap oleh masyarakat. Oke, berarti tadi di semua IUP ada ya yang nambang ya, termasuk di IUP-nya PT Timah juga. PT Timah swasta ada. Di swasta juga dengan tadi adanya mitra ya, kemitraan gitu kan. Berarti dasarnya mereka melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah adalah? Maksudnya? Dasar mereka melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah adalah apa, Bu? Rakyat nggak ngerti, Bu. Yang penting bisa cari makan aja, Bu. Jangan salahkan masyarakat, ini ada 65%. Ya. Pemerintah nggak akan sanggup memberi mereka makan kayak gitu loh. Oke, ini itu, bukan Bu, masalah itunya ya kan? Iya. Oke, kemudian sekarang kita kan ini yang lagi kita bahas adalah terdakwa Harvey, terdakwa Suparta, dan terdakwa Reza Andriansyah, yang mana dari perusahaan PT RBT, betul ya? Iya. Ibu tahu PT RBT apa? Yang saya tahunya dia salah satu smelter yang mengekspor timah. Yang mengekspor timah? Iya. Terus melakukan penambangan? Ya, makanya yang Ibu maksud mitra itu bagaimana, Bu? Jadi ada persepsi yang berbalik antara saya sebagai orang Bangka Belitung dengan Ibu sebagai itu. Jadi mitra itu gimana sih pandangan Ibu gitu loh maksudnya? Nah, makanya saya tanyakan, yang kalau sekarang ya RBT ini apa yang Ibu tahu? Yang saya tahu adalah smelter, Bu. Smelter, oke. Dan mereka ada juga IUP kan, Bu. Kalau nggak ada IUP nggak mungkin ada smelter. Oke, mereka punya IUP. Terus mereka melakukan penambangan? Ya pastilah, Bu, melakukan penambangan. Dengan mitra-mitranya kan? Dengan mitra-mitranya. Siapa sih mitranya? Saya nggak dalam ke situ, nggak tahu ya mereka. Oke. Nah, terus mereka melakukan penambangannya tuh di IUP-nya siapa sih? Ibu tahu nggak? Kalau nambangnya di mana begitu luasnya saya nggak begitu ngontrol. Nggak tahu juga. Kalau misalnya
dia menambang di hutan lindung, di hutan produksi, di hutan konservasi, itu akan saya kejar sampai dapat. Jadi intinya Itu. ibu lebih fokusnya ke hutan lindung, Ya, yang hutan lindung, produksi, karena gitu, saya sebagai staf khusus bidang lingkungan hidup. Oke, berarti Gitu. selain itu ibu nggak tahu ya? Itu memperhatikan Bu. Yang penting saya tahu smelter punya izin, PT Timah punya izin, untuk menambang mereka punya mitra-mitra. Ya, Gitu. smelter itu untuk ngapain sih Bu kerjanya? Untuk Kan apa? nyetak Bu, nyetak baut juga. Dan mereka Pemurnian. punya pasar sendiri. Pemurnian atau pemurnian? Yang pentingnya jadi balok, jadi yang penting kita nggak lagi mengirim pasir, tapi dalam bentuk balok dengan grade 999 itu. 999 terus Ya. dikemanakan? Nggak tahu ya mereka. Nggak tahu Bu. juga. Saya bukan orang smelter Bu. Ya, makanya saya nanya kan, karena Ya, ibu saya nggak tahu, di sini dihadirkan sebagai saksi fakta. Ya. Makanya saya tanyakan, ibu tahu nggak kalau misalnya RBT ini kan tadi ibu bilang smelter, kemudian hasilnya itu yang 99 itu kemana? Makanya saya tanya gitu, tapi ibu nggak tahu ya? Enggak lah Bu. Oke, nggak tahu. Saya tahunya kalau ibu tanya yang di hulu saya cepat jawab, tapi kalau di hilir saya Ya. nggak begitu itu. Cuman satu yang saya pesan, akibat penindakan ini membuat Bangka Belitung sengsara Bu. Itu aja, dan berdarah-darah ekonominya Bu. Oke. Ya, Ya? Bu, ya. Terus selanjutnya tadi kan ibu juga bilang tuh ada penyelundupan timah ke luar negeri, ya kan? Karena adanya hasil penambangan ilegal. Itu kejadiannya kapan sih Bu? Bapak saya itu polisi, meninggal tahun 1970. Dari kecil saya tuh udah ikut dengar suara bapak saya nangkap smokel Bu. Ya, saya penyelundupan. tanya tahun berapa Bu? Ini dari tahun dulu juga dari zaman Ya, Belanda tahun juga. berapa? Tahun 1726 juga ada. Ya, udah karena ada saya juga indikasi nggak tahu penyelundupan. bapaknya ibu kapan ininya. Saya nggak tahu, saya nanyanya tahun berapa, itu aja jawabnya Pak Bu. Tahunnya itu ketika kita masih otonomi, monopoli Bu. Nah di situ banyak terjadi aksi-aksi penyelundupan. Saya banyak tahu kenapa? Karena orang tua saya polisi, kerjanya nangkep smokel. Bapak saya itu polisi. Sampai sekarang pun kalau yang dibicarakan orang yang paling ditakuti adalah smokel ini Bu. Oke. Kalau tahunnya dari tahun 1726 sudah ada aksi Sudah itu. ada aksi itu. Iya Bu. Oke. Kemudian perihal reklamasi tadi mungkin saya kepotong perihal reklamasi karena saya lagi keluar. Yang saya mau tanya tadi mungkin kalau mengulang bisa nanti diingatkan lagi. Setelah adanya penambangan kan adanya reklamasi ya Bu. Ibu Ya, tadi betul. kan jelasin ya, Betul, ya. reklamasi. Nah, bentuknya reklamasi yang dilakukan apa aja? Kalau biasanya kita kalau di hutan-hutan produksi kita nanam Bu. Nanam pohon untuk memperbaiki itu karena kewajiban kita pemerintah untuk menanam, bukan pemilik IUP yang bertanggung jawab terhadap reklamasi IUP, yang pemilik IUP sendiri. Yang pemilik IUP. Terus yang pemerintah ini biasanya hutan lindung, hutan produksi kita yang melakukan gerakan penanaman. Kalau kolongnya besar kita netralkan dengan paba, terus Apa kita itu? jadi paba. Apa itu? Paba itu hasil residu pembakaran batu bara Bu. Oke. Dan itu menetralkan pH dari pH 3 sampai 4 menjadi 8. Jadi ikan-ikan bisa hidup. Dan Oke. pariwisata kayak gitu. Lalu untuk PT RBT ini kan tadi Ibu bilang karena mereka punya IUP, otomatis yang pasti ya mungkin mereka melakukan penambangan juga. Nah, dari hasil-hasil penambangan yang mereka lakukan ini, PT RBT ini, mereka adalah melakukan reklamasi juga nggak? Yang saya dapat informasi, kalau saya pribadi kan nggak gitu kenal sama RBT ya Bu. Jadi teman-teman dari organisasi seperti Beca itu banyak dibantu oleh RBT karena lokasi mereka ada di sekitar RBT di Sungai Liat Bu. Itu yang saya tahu. Tapi saya nggak begitu tahu karena saya nggak kenal dengan RBT. Enggak terlalu tahu ya. Ya, Nah, tapi terus, yang saya tahu memang ada laporan, ada bantuan mereka untuk reklamasi, terus untuk jadikan kolong-kolong itu jadikan budidaya ikan itu ada. Walaupun saya nggak gitu tahu Bu. Nah, terus tadi saya sempat dengar katanya ada lubang-lubang hasil dari penambangan itu yang dijadikan sebagai kolam-kolam pariwisata. Dan itu juga ada seingat saya di Belitung karena saya pernah tugas di Belitung. Yeah. Jadi saya tahu di sana juga ada yang seperti itu. Memang reklamasi itu tujuannya seperti apa sih Bu? Karena mindset masyarakat Bangka Belitung itu adalah ekonominya dari timah. Nah, dan reklamasi itu mengembalikan kembali kondisi itu seperti semula. Minimal ada gerakan-gerakan pembaharuan untuk lahan-lahan yang
sudah rusak pasca pertambangan. Oke, kemudian tadi yang jadi kolam, memang awalnya kolam. Enggak Bu, itu Bukan. daratan. Daratan. Akhirnya pasca tambang kan open pit Bu. Jadi ada Ya. kupasan-kupasan bumi yang rata-rata tertingginya tuh di angka 8 meter. Kalau 15 meter biasanya penambangnya kehabisan oksigen. Jadi itu akan membentuk kolam-kolam besar yang akhirnya mendapatkan normalisasi lahan itu. Kebetulan saya skripsi saya memang untuk kolong-kolong ini itu bisa normal lagi 5 tahun ke depan dan 10 tahun akan menjadi air baku yang siap dipakai. Tapi sekarang sudah banyak metode-metode baru yang 1 tahun pun bisa kita reklamasi, kita pakai lagi gitu loh Bu. Dipakai lagi untuk apa? Menjadi kawasan biasanya ikan lele lah yang lebih tahan ya Bu ya, ikan lele lebih tahan. Jadi dijadikan untuk kolam-kolam ikan. Ya, kolam-kolam ikan yang dilakukan biasanya oleh organisasi kepemudaan. Oke. Lanjut. Dilanjutkan majelis. Sebelum dilanjutkan,